Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul sekaligus menjalani sebagian dari aktivitas kita. Dan Masya Allah, dari sebagian banyak hamba Allah yang beraktivitas hari ini, ternyata Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang terpilih olehnya untuk bisa hadir di sini. Semoga kita semua yang hadir diringankan langkahnya dan dipanjangkan umurnya untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Dan semoga kita juga mendapat karunia Allah seperti yang dijanjikan Rasulullah SAW, sehingga keluar dari sini mendapatkan petunjuk dan kebaikan dari Allah. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato tentang pentingnya pendidikan moral bagi generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan, kita justru dihadapkan pada tantangan serius, yakni krisis moral. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pandangan saya mengenai pentingnya pendidikan moral, terutama bagi kita, para mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa. Moral adalah fondasi karakter. Tanpa nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati, kecerdasan seseorang bisa saja menjadi bumerang. Kita bisa menyaksikan banyak contoh bagaimana individu dengan tingkat pendidikan tinggi justru terjerumus ke dalam perilaku korup, menipu, atau menyalahgunakan kekuasaan. Bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena tidak memiliki filter moral yang cukup kuat untuk menolak godaan itu. Kita tentu tidak asing dengan berita tentang penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik, penipuan oleh orang-orang pelajar, hingga kasus akademik seperti plagiarisme di kalangan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan intelektual tanpa diiringi oleh pendidikan moral tidak akan cukup membangun bangsa yang beradab. Pendidikan moral berperan penting dalam membentengi generasi muda dari pengaruh negatif yang semakin terbuka di era digital ini. Teknologi memang membawa banyak manfaat, tetapi juga menyimpan potensi ancaman yang besar. Akses informasi yang begitu mudah melalui internet ternyata tidak selalu membawa dampak positif. Banyak pelajar dan mahasiswa yang justru menggunakan teknologi untuk hal-hal yang merusak, seperti mengakses konten pornografi, menyebarkan hoaks, hingga melakukan ujaran kebencian di media sosial. Ambil contoh dari negara Jepang, negara yang mengalami kehancuran total pasca Perang Kedua, namun bisa bangkit menjadi kekuatan ekonomi dunia berkat pendidikan karakter yang kuat. Budaya malu, etika kerja, serta semangat kolektif adalah wujud dari pendidikan moral yang diinternalisasikan sejak usia dini. Sementara itu, kita di Indonesia masih berjuang menghadapi berbagai persoalan yang sebagian besar bersumber dari lemahnya karakter, mulai dari korupsi yang merajalela, ketidakjujuran di berbagai sektor, hingga rendahnya kepedulian sosial. Inilah tantangan kita, dan jawabannya bukan semata-mata pada pembangunan fisik, tetapi pada pembangunan manusia-manusia yang berilmu dan bermoral. Saya menyadari bahwa mewujudkan pendidikan moral yang efektif bukanlah hal yang mudah. Tantangannya besar dan prosesnya panjang. Apalagi dalam sistem pendidikan kita, perhatian terhadap pendidikan karakter seringkali belum menjadi prioritas. Fokus kita masih terlalu besar pada aspek kognitif nilai ujian, indeks prestasi, dan gelar akademik, sementara aspek efektif dan etika sering diabaikan. Disinilah peran penting dosen dan institusi pendidikan tinggi. Dosen tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga pembimbing dan teladan moral. Keteladanan yang ditunjukkan dalam keseharian jauh lebih membekas dibandingkan teori-teori di ruang kuliah. Mahasiswa pun harus menyadari bahwa belajar tidak hanya tentang membaca buku dan lulus ujian, tetapi juga tentang membentuk diri menjadi manusia yang utuh, yang kelak akan membawa perubahan bagi masyarakat dan negara. Hadirin yang berbahagia,
Izinkan saya menutup pidato ini dengan mengajak kita semua untuk merenung dan bertindak. Mari kita jadikan pendidikan moral sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Sebagai insan akademik, jangan hanya bangga menjadi lulusan perguruan tinggi, tetapi banggalah jika kita menjadi manusia yang jujur, bertanggung jawab, dan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Kemajuan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang kita miliki, tetapi oleh seberapa kuat karakter generasi mudanya. Maka mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan dari sekarang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.